pemeriksaan fisik ibu hamil dan juga cara pemijatan yang baik pada bayi. Pemeriksaan fisik ibu hamil adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan pada ibu yang hamil untuk memperoleh data yang sistematis dan komprehensif, memastikan dan membuktikan hasil analisa, dan menentukan masalah dan juga merencanakan tindakan keperawatan yang tepat bagi klien. Selanjutnya ada 4 teknik dalam pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Pemeriksaan fisik pertama adalah pemeriksaan pandang atau disebut dengan inspeksi. Yang kedua ada pemeriksaan raba atau disebut dengan palpasi. Yang ketiga ada pemeriksaan dengar atau disebut dengan akultasi. Dan yang keempat ada pemeriksaan ketuk atau disebut dengan perkusi. Jadi pemeriksaan fisik dilakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki secara sistematis dan berurutan. Melakukan cara pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Yang pertama, melakukan cuci tangan. Baik, kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Yang pertama, 2, 3, 4, kelima, dan keenam. Kemudian, timbang berat badan per pasien. Kita akan menimbang berat badannya. Berat badan ibu 50 ya, Bu. Kemudian, ukur tinggi badan pasien. Bisa berdiri bentar, Bu. Hmm, 150 ya, Bu. Kemudian, ukur lengan atas pasien. Kita ukur lengan ibu ya. Maaf ya, Bu. Kemudian, melihat kebersihan rambut pada pasien. Ibu bisa tolong tidur dulu sebentar. Rambutnya bersih ya, Bu. Kemudian, pemeriksaan mata terlihat pucat atau tidak. Maaf ya, Bu. Matanya sehat ya, Bu. Memeriksa lubang hidung apakah ada kotoran atau tidak. Maaf ya, Bu. Tidak ada kotoran hidung ya, Bu. Selanjutnya, memeriksa mulut apakah giginya sehat atau tidak. Giginya tampak sehat ya, Bu. Kemudian, periksa telinganya apakah terlihat kotor atau tidak. Maaf ya, Bu. Saya lihat dulu. Oke, baik. Bersih. Selanjutnya, periksa leher guna untuk melihat apakah ada benjolan kelenjar tiroid. Ibu, mohon maaf ya, jilbabnya agak buka sedikit ya. Kita mau melihat apakah ada benjolan atau tidak. Leher ibu tidak terdapat benjolan. Selanjutnya, periksa payudara apakah ada benjolan atau tidak. Maaf ya, Bu. Baik, Bu, tidak ada terdapat sedikit pun benjolan di daerah payudara ibu.
Selanjutnya, lalu di bagian abdomen kita melakukan lepor 1, lepor 2, lepor 3, dan lepor 4. Yang pertama, lepor 1 untuk menentukan fungsi uteri dan bagian janin yang berada dalam fundus uteri. Selanjutnya, pemeriksaan berdiri di sebelah kanan ibu. Aku berdiri. Selanjutnya, pemeriksaan berdiri di sebelah kanan ibu menghadap ke arah kepala ibu. Kemudian, kedua telapak tangan pemeriksa diletakkan pada puncak fundus uteri. Kemudian, kedua telapak tangan pemeriksa diletakkan pada puncak fundus uteri. Kemudian, rasakan bagian janin yang berada pada bagian fundus atau bokong kepala kosong. Kemudian menentukan tinggi fundus uteri untuk menentukan usia kehamilan. Ibu, maaf, boleh mereng sedikit? Kita ukur ya, Bu. Selanjutnya, lepor 2 untuk menentukan di mana letak punggung ataupun kaki janin pada kedua sisi perut ibu. Yang pertama, kedua telapak tangan diletakkan pada kedua sisi perut dan lakukan tekanan yang lembut tetapi cukup dalam untuk meraba dari kedua sisi. Pemeriksa berdiri di sebelah kanan ibu menghadap kepala ibu. Kemudian, kedua telapak tangan pemeriksa bergeser turun ke bawah sampai di samping kiri dan kanan. Kemudian secara perlahan bergeser jari-jari dari satu sisi ke sisi lain untuk menentukan pada sisi mana terletak punggung, lengan, dan kaki. Selanjutnya, lepor 3 untuk menentukan bagian janin apa kepala atau bokong yang terdapat di bagian bawah perut ibu, serta apakah bagian janin tersebut sudah menyentuh pintu atau panggul. Kemudian, lutut ibu dalam keadaan fleksi. Bisa diangkat sedikit ini. Sebisanya aja. Kemudian, pemeriksaan ini dilakukan dengan hati-hati, oleh karena itu dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi ibu. Coba untuk menilai bagian janin apa yang berada di sana. Selanjutnya, bagian terendah janin dicekap di antara ibu, jari, dan telunjuk tangan kanan. Selanjutnya, lepor 4 untuk menentukan persentasi dan sampai berapa jauh derajat sensus janin dan mengetahui seberapa bagian kepala janin masuk ke PAP atau pintu atas panggul. Selanjutnya, pemeriksaan menghadap ke kaki ibu, kedua lutut ibu masih pada posisi fleksi. Kemudian letakkan kedua telapak tangan pada bagian bawah abdomen dan coba untuk menekan ke arah pintu atas panggul. Beginilah cara pemeriksaan fisik pada ibu hamil.
Dan saya harapkan kepada ibu-ibu di luar sana tetap harus menjaga kesehatan fisik dan mental pada diri Anda, karena itu sangat berpengaruh pada proses persalinan Anda. Selanjutnya ada pijat bayi atau yang disebut dengan baby massage. Pijat bayi merupakan terapi sentuh kontak langsung dengan tubuh bayi yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada bayi. Pijatan pada bayi sebaiknya dilakukan setiap hari selama 15 menit sejak lahir sampai dengan usia 3 tahun untuk memacu sistem sirkulasi bayi dan denyut jantung, dan juga untuk pernafasan dan sistem kekebalan tubuh pada bayi tersebut. Kita akan melakukan pemijatan pada bayi. Pertama-tama kita memulai pemijatan dari area kaki, dan jangan lupa memakai baby oil agar memberi kelembutan kepada si bayi sehingga si bayi tersebut merasa nyaman. Pegang kaki bayi pada pangkal paha seperti memegang pemungkus softball. Gerakan tangan ke bawah secara bergantian. Jadi kita akan memulai dari pangkal paha dari si bayi. Kemudian urutlah telapak kaki dengan kedua ibu jari secara bergantian, mulai dari pangkal tumit kaki menuju jari-jari di seluruh telapak kaki. Kita lakukan dari tumit bayi sampai ke jari-jari di telapak kaki bayi. Kemudian pijatlah jari-jarinya satu persatu dengan gerakan memutar, menjauhi telapak kaki. Akhiri dengan tarikan kasih sayang yang lembut pada tiap ujung jari. Lalu kita gerakan secara memutar pada jari-jari kaki bayi. Lalu kita akhiri dengan tarik secara lembut setiap jari-jari kaki bayi. Kemudian kita ke area perut. Gerakan I love you. Kita membuat gerakan I love you pada perut bayi. Love. Ya. Kemudian letakkan ujung jari-jari satu tangan pada perut bagian kanan. Gerakan jari-jari Anda pada perut bayi dari bagian kanan ke bawah kiri guna mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Ini. Dan sebelah kirinya juga seperti itu. Kemudian kita lanjut ke area dada. Buatlah gerakan yang menggambarkan jantung dengan meletakkan ujung-ujung jari kedua telapak tangan Anda di tengah dada bayi atau ulu hati. Buatlah gerakan ke atas sampai ke bawah leher. Kemudian ke samping di bawah leher, kemudian ke samping atas tulang selangka. Lalu ke bawah membentuk jantung dan kembali ke ulu hati. Jadi gerakannya tuh seperti ini. Sampai ke leher. Dan ini dilakukan sebanyak 6 kali ya. Kemudian yaitu gerakan kupu-kupu. Yaitu buatlah gerakan diagonal seperti gambaran kupu-kupu. Dimulai dengan tangan kanan membuat gerakan memijat menyilang dari tengah dada atau ulu hati ke arah bahu kanan dan kembali ke ulu hati. Gerakkan tangan kiri Anda ke bahu kiri dan kembali ke ulu hati. Jadi gerakannya itu seperti ini, seperti menyilang, dan dilakukan sebanyak 6 kali.
Lakukan secara lembut dan perlahan. Kemudian kita lanjutkan ke area tangan. Pertama, memijat ketiak. Buatlah gerakan memijat pada daerah ketiak dari atas ke bawah. Perlu diingat kalau terdapat pembengkakan kelenjar ketiak, sebaiknya gerakan ini tidak dilakukan. Maaf ya dek, kakak mau melakukan pemijatan di daerah ketiak adek. Lakukan secara perlahan dari area ketiak sampai ke pergelangan tangan. Kemudian yaitu perahan cara India. 1. Arah pijat cara India adalah pijatan yang menjauhi tubuh untuk melemaskan dan merelaksasikan otot. Peganglah lengan bayi bagian pundak dengan tangan kanan, seperti memegang pemungkus softball. Tangan kiri memegang pergelangan tangan bayi. Gerakan tangan kanan mulai dari bagian pundak ke arah pergelangan tangan. Kemudian gerakan tangan kiri dari pundak ke arah pergelangan tangan. Demikian seterusnya, gerakan tangan kanan dan kiri ke bawah secara bergantian dan berulang-ulang seolah memerah susu. Adik. Jadi lakukan pemijatan pada area pergelangan tangan ini seperti ini. Dan dilakukan pada sebelah kanannya juga sebanyak 6 kali. Pijat telapak tangan dengan kedua ibu jari dari pergelangan tangan hingga ke arah jari-jari. Ini dilakukan seperti yang dilakukan pada telapak kaki tadi ya. Pijat dari pergelangan sampai ke jari-jari. Sebanyak 6 kali. Kemudian, pijat lembut jari bayi satu persatu menuju arah ujung jari dengan gerakan memutar. Akhiri gerakan ini dengan tarikan lembut pada setiap ujung jari. Lalu gerakan memutar pada setiap jari-jari tangan bayi. Lalu diakhiri dengan tarikan lembut setiap jari-jari tangan bayi. Kemudian kita lanjut ke area muka. Umumnya tidak diperlukan minyak untuk di area muka. Pertama, kita menuju ke area dahi. Letakkan jari-jari kedua tangan Anda pada penengahan dahi. Tekankan jari-jari Anda dengan lembut mulai dari tengah dahi keluar ke samping kanan dan kiri seolah metrika dahi atau seperti membuka lembaran buku. Gerakan ke bawah daerah pelipis, buatlah lingkaran-lingkaran kecil di daerah pelipis. Kemudian gerakkan ke dalam melalui daerah pipi di bawah mata. Kemudian lanjut ke area alis. Letakkan kedua jari Anda di kedua alis mata. Gerakan kedua ibu jari untuk memijat secara lembut pada alis mata dan di atas kelopak mata. Mulai dari tengah ke samping seolah menyetrika alis. Kemudian ke area hidung. Letakkan kedua jari Anda pada pertengahan alis. Tekankan ibu jari Anda dari pertengahan kedua alis turun melalui tepi hidung ke arah pipi dengan membuat gerakan ke samping dan ke atas seolah membuat bayi tersenyum. Kemudian mulut bagian atas. Letakkan kedua ibu jari Anda di atas mulut di bawah sekat hidung.
Gerakan kedua ibu jari pada tubuh dengan gerakan dari tengah ke samping, kemudian ke atas ke arah pipi seolah membuat bayi tersenyum. Kemudian mulut bagian bawah, letakkan kedua ibu jari Anda di tengah dagu. Tekanlah kedua ibu jari pada dagu dengan gerakan dari tengah ke samping, kemudian ke atas ke arah pipi seolah membuat bayi tersenyum. Lanjut ke area punggung. Oke adik. Pertama kita lakukan gerakan maju mundur, yaitu pergerakan bayi meluntang di depan Anda dengan kepala di sebelah kanan dan kaki di sebelah kiri Anda. Pijatlah sepanjang punggung bayi dengan gerakan maju mundur menggunakan kedua telapak tangan dari bawah leher sampai ke pantat bayi, lalu kembali ke leher. Lakukan berulang sebanyak 6 kali. Kemudian yaitu gerakan metrika. Pegang pantat bayi dengan tangan kanan. Terus dengan tangan kiri pijatlah mulai dari leher ke bawah sampai bertemu dengan tangan kanan yang menahan pantat bayi seolah metrika punggung. Maaf ya adik. Selanjutnya gerakan melingkar. Dengan jari-jari kedua tangan Anda, buatlah gerakan melingkar kecil-kecil, mulai dari batas tungkuk, turun ke bawah di sebelah kanan dan kiri, tulang punggung sampai ke pantat. Mulai dengan lingkaran-lingkaran kecil di daerah leher, kemudian lingkaran yang lebih besar di daerah pantat. Yang terakhir adalah gerakan menggaru. Tekankan dengan lembut kelima jari-jari tangan kanan Anda pada punggung bayi. Terus buatlah gerakan menggaru ke bawah memanjang sampai pantat bayi. Lakukan tahap ini sebanyak 6 kali dan lakukan secara lembut sehingga bayi nyaman saat diurut. Beginilah cara pemijatan pada bayi. Dan saya harapkan kepada ibu-ibu di luar sana agar dapat melakukan pemijatan bayi kepada anak-anak ibu. Tidak butuh waktu yang lama, hanya membutuhkan waktu 15 menit saja setiap harinya.